الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat Asy Sakinah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mulai khutbah pada kesempatan siang hari ini, Siddiqan Khatib mengingatkan bagian terpenting dari khutbah ini yang berupa pesan takwa. Pesan takwa pada intinya kita diminta untuk mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau menjauhi semua yang dilarangnya dengan sesadar-sadarnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan pesan takwa ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita penuh berkah, penuh manfaat, penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di akhir hayat nanti kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ajaran Islam yang juga kita perlu fahami adalah bahwa kita temukan di banyak ayat, di banyak hadis dan juga pendapat para ulama bahwa Islam melarang kita untuk mempunyai sikap atau sifat egois, sifat yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya peduli pada diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli ke orang-orang di sekeliling kita, tidak peduli kepada sesama orang yang seagama dengan kita. Salah satu yang kita bisa temukan misalkan di surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, ayat itu dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita diminta untuk berbuat baik, peduli, tidak egois pada diri sendiri sementara orang tua kita masih berkekurangan, orang tua kita masih membutuhkan kehadiran kita dan seterusnya. Tidak berhenti di situ, wabil qurba kepada kerabat. Jangan sampai kepada kerabat ya, kita tidak punya peran, tidak punya andil, tidak punya sumbangsih kita kepada apa yang mereka rasakan dalam hidup ini. Khusus ketika mereka mendapatkan masalah, mendapatkan musibah dan seterusnya. Tidak berhenti di wabil qurba wal yatama, anak yatim, terutama yang ada di lingkungan kita, terutama yang masih berkerabat dengan kita, harus kita punya peran, punya andil. Kenapa? Karena semua nanti akan ada hisabnya kepada kita. Kepada masakin, kepada orang-orang miskin, kita juga harus mempunyai peran, punya andil. Bagaimana kita mengentaskan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang duafa di lingkungan kita agar meningkat taraf hidupnya sekurang-kurangnya setara dengan kita atau mungkin lebih dari kita. Lanjutan wal jari dzil qurba wal jari junubi, tetangga kita harus punya kepedulian apapun yang dirasakan. Ketika ada masalah kita hadir, ketika mereka sakit kita dianjurkan untuk menjenguknya, ketika ada yang meninggal kita diperintahkan tidak hanya mengurus, memandikan, menyalatkan, tapi menghantarkan ke makam mereka. Wajari dzil qurba wajari junubi, yang tetangga yang jauh itu juga kita diperintahkan untuk punya andil dalam kita berinteraksi, dalam kita bersosialisasi dan seterusnya. Wasahibi bil jambi, teman-teman ya, kawan-kawan kita yang ada di kanan kiri kita, di tempat usaha kita, di lingkungan profesional kita dan seterusnya. Itu semua kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya apa yang kita lakukan untuk mengarahkan mereka, membimbing mereka, mengajak mereka kepada nilai-nilai kebaikan, dan kita peduli pada urusan mereka. Peduli bukan kita ya mencampuri sesuatu yang mereka tidak ingin dicampuri, tapi peduli ketika mereka memang membutuhkan kepedulian. Ya. Wal jari dzul wal jari wasahibul jambi wa malakat iman, orang-orang yang kita berikan ya imanku ya,
janji, sumpah setia kita dan seterusnya. Zaman dulu itu adalah budak-budak kita. Ya, tapi sekarang mungkin orang-orang yang bekerja dengan kita, karyawan kita, orang yang bekerja di rumah sebagai ART kita dan seterusnya, mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka nanti kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita perbuat untuk mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, An-Nisa 36 itu memang umum dari ayatnya, tidak dibatasi ini orang yang beriman atau tidak. Tetapi nanti kita temukan di ayat-ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala orang di sekeliling kita punya tanggung jawab meskipun tidak seagama katakan, tetapi ketika dia seagama tanggung jawab kita berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sungguhnya orang-orang yang beriman, sesama orang yang meyakini bahwa Allah itu satu, sesama orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bersaudara. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, ya, mau dekat mau jauh, itu saudara kita yang kita harus punya peran, kurang andil, punya kontribusi kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim populer hadisnya, tapi kami ingin tekankan sekali lagi soal hadis ini supaya kita faham betul apa yang harus kita lakukan sebagai wujud bakti kita, kontribusi kita, persaudaraan kita kepada orang-orang yang seagama dengan kita atas masalah, atas musibah, atas hal-hal yang mungkin dirasa amat berat sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, ya, kamasalil jasad al-wahid. Perumpamaan satu orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, perumpamaan satu orang muslim dengan muslim yang lainnya, selagi masih seagama sama dengan kita, fi tawadihim, saling merasa cintanya harus tumbuh. Gak peduli alirannya apa, gak peduli manhajnya apa, gak peduli mazhabnya apa, gak peduli ormasnya apa, gak peduli benderanya apa, gak peduli warga negaranya apa. Fi tawadihim wa ta'atufihim, saling merasa punya perasaan, punya, kalau saudara kita punya penderitaan, kita sama merasakan. Wa tarahumihim, saling sayangnya, kamasalil jasad al-wahid, seperti tubuh yang satu. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seperti tubuh yang satu ini? Dashtaka minhu udhun, ketika ada satu anggota badan merasa kesakitan, kata lahu sa'irul jasadi bisahiri wal humma, semua anggota badan yang lain merasakan tidak bisa tidur dan merasa demam. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kalau ada saudara kita dimanapun berada, ya, dimanapun tinggalnya, apa warna kulitnya, apa rasnya, apa warga negaranya, dan seterusnya, ketika mereka mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami kenestapaan dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, harus kita merasa satu tubuh. Inilah yang diciptakan, ya, oleh Rasulullah SAW sebagai pelaksanaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masyarakat yang harmoni, mobil khusus yang berada sama-sama menjadi umatnya Rasulullah SAW. Di hadis yang lain, hadis sahih sama di Bukhari sama Muslim juga diriwayatkan hadis ini, semangat tapi kuat sekali titik tekannya. Kata Rasulullah SAW, ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin, seorang yang beriman, kasihnya yang dipergunakan menarik bukan muslim tapi mukmin, cakupannya lebih luas. Tapi ketika kemukminan, keimanan ini ditarik terkait dengan keislaman kita, menjadi lebih, harus kita perkuat lagi. Sesama yang beriman mungkin beda seagama, ya, kita harus tetap mempunyai, ya, sifat yang baik kepada mereka, tetapi kepada sesama muslim harus lebih kuat lagi, lebih, ya, dekat lagi, lebih sepenanggungan lagi kalau ada masalah, ada musibah dan lain sebagainya. Kemudian seperti bangunan, syudu ba'duhu ba'duhu, yang satu sama lain saling memperkuat dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karenanya dalam konteks yang hari ini sedang mendera saudara-saudara kita di Palestina, kita tidak bisa berdiam diri.
Kita tidak bisa berdiam diri. Kalau kita tidak peduli, apalagi sampai nyinyiri orang-orang yang peduli, nyinyiri orang-orang yang mengalami musibah di Palestina, Masya Allah, bukan lagi sebagai orang yang Islam, bukan lagi sebagai orang yang beriman. Ada satu riwayat yang penting kita harus pegang. Disebutkan dalam riwayat itu, ini umumnya disebutkan sebagai hadis meskipun nanti kualitasnya dhaif, tetapi maknanya kuat sekali, harus kita pegang sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan, apa kepedulian kita, ya, apa solidaritas kita kepada semua saudara-saudara kita. Hari ini Palestina, mungkin besok tempat lain lagi, mungkin besok tempat lain lagi. Ya. Kita kalau hari ini tidak peduli, nanti ketika kita ada masalah, bisa jadi kita tidak pedulikan pada orang lain. Presiden Turki sudah menyebutkan kalau hari ini kita diam membiarkan saudara-saudara kita di Palestina, bisa jadi disebutkan secara spesifik oleh Erdogan, ya, bisa jadi besok Makkah, bisa jadi besok Madinah, bisa jadi besok Istanbul, bisa jadi disebutkan ini kata ini oleh Erdogan. Jakarta juga akan menjadi sesuatu yang ditargetkan oleh orang-orang yang memang menginginkan orang-orang Islam lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemerdekaan, tidak punya hidup yang lebih baik. Ini penting sekali. Malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Itu riwayatnya. Kalau kita meyakini ini hadis, ya, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang yang tidak punya pedulian kepada sesama muslim falaysa minhum, dia bukan orang yang termasuk golongan orang Islam. Redaksinya sangat tajam sekali, redaksinya sangat kuat sekali. Itu artinya Islamnya kita ini bukan hanya di masjid. Islamnya kita ini bukan ketika puasa, bukan ketika zakat, bukan ketika haji, tapi Islamnya kita ini sejatinya keislaman yang dalam banyak riwayat justru tidak ditunjukkan dalam bagaimana peran kita di kehidupan sosial kita, peran kita, andil kita untuk membantu orang lain, membantu saudara-saudara kita di lingkungan kita. Memang itu tanggung jawab terdekat kita, seperti yang di hadis 36 tadi. Tapi kemudian ketika ada sesuatu situasi, ada sesuatu yang mendesak seperti hari ini, kalau kita biarkan genosida itu akan terus menghabisi saudara-saudara kita yang seagama dengan kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita tidak bisa mengharapkan lagi orang lain, ya, orang yang negara yang hari ini dianggap sebagai negara yang mempelopori demokrasi, ya, menjual demokrasi kemana-mana, mereka yang melanggarnya. Soal hak asasi manusia, mereka kemana-mana itu jualannya, tapi mereka yang pertama kali melanggarnya. Buktinya yang mendukung genosida itu terjadi adalah negara-negara itu. Keadilan, kesetaraan, mereka setiap kali jualannya itu, ya. Tapi hari ini kita dipertanyakan bahwa itu semua omong kosong, standar ganda. Ketika kepentingan mereka bicara begitu, tapi ketika saudara-saudara kita yang ditindas, mereka tidak melakukan apa-apa. Masyaallah muslimin rahmatullah. Karenanya nanti kita temukan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, kita, ya, tidak disebut sebagai orang yang iman, tidak disebut sebagai orang yang Islam ketika perut kita kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Kita sekarang di sini bisa hidup tenang, hidup nyaman, ya. Tapi saudara-saudara kita di sana makan tidak bisa, minum tidak bisa, air bersih diputus, listrik diputus, internet dimatikan, semua perangkat hidupnya sudah dihabis oleh mereka. Maka inilah waktunya kita mengamalkan ajaran agama kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah adalah keberhasilan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya. Siapa muhajirin? Muhajirin itu orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dengan rasa sakit berat sekali, meninggalkan Mekah untuk kemudian ke Madinah. Berat sekali, ya. Berat. Rasulullah saja menangis, apalagi para sahabat. Berat sekali. Rasulullah SAW dan para sahabat tahun-tahun pertama itu banyak menangis ketika hijrah. Tapi
di Madinah. Keberhasilan Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Ansar. Siapa orang Ansar? Itu orang Madinah, pemukim Madinah yang membantu orang-orang yang hijrah. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu lawan dari egoisme, atau dalam bahasa populernya disebutnya altruisme, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri diurusi, keluarganya diurusi, tapi itu tidak difulkan untuk dirinya sendiri, tidak difulkan untuk keluarganya sendiri. Perhatiannya juga dibagi untuk orang lain. Ya. Ayat yang terkait dengan ini, "Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka lebih memilihkan untuk orang lain meskipun mereka butuh. Itu sifat sahabat Ansar yang kemudian Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menyebutkan ini orang-orang Ansar ini mempunyai tempat yang istimewa di hati saya. Orang-orang Muhajirin memang luar biasa, tapi orang-orang Ansar ini tidak kalah luar biasa. Kenapa? Sifat itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memberi tempat yang istimewa kepada sahabat-sahabat Ansar. Masyarakat muslimin rahimahullah, sebagai akhir yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau kita bisa membantu tenaga seperti negara-negara lain yang punya senjata dan seterusnya, Turki membantu, Suriah membantu, Yaman membantu, Lebanon membantu, ya lakukan dengan mengirim tentara. Negara kita juga mengirim pasukan perdamaiannya, dikirim. Ya. Saudara-saudara kita, dokter-dokter kita, Mercy ada di rumah sakit Indonesia yang di Gaza. Tenaga penting dalam situasi seperti ini. Tenaga, ada orang-orang yang mengorbankan tenaganya untuk membela. Ya. Saudara-saudara kita yang dizalimi, penting kita perlu paham orang-orang yang tidak hanya orang yang dizalimi yang perlu ditolong, tapi orang yang zalim juga perlu ditolong. Kata Rasulullah SAW, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Ya, para sahabat bingung, kok yang zalim ditolong ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, bantu dia untuk menghentikan kezaliman. Ini yang harus kita lakukan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, apa yang kita bisa berikan? Harta kita, harta, donasi kita. Ya. Ketika kita ada masalah, kita butuh bantuan orang lain. Ya. Dulu, ketika Indonesia baru merdeka, yang pertama ya, menyatakan ya, persetujuannya atau dukungannya Mesir dan Palestina. Kita masih punya hutang yang belum selesai. Inilah saatnya kita membantu mereka. Harta kita berikan. Ingat di ayat-ayat jihad semuanya hanya satu saja. Ya. Rata-rata jihad mengedepankan bi amwalihim wa anfusihim atau bi amwalikum wa anfusikum. Ujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu ayat-ayatnya rata-rata. Jihadlah di jalan Allah ya, dengan hartamu, baru dengan tenaga. Kenapa? Tanpa harta tidak bergerak jihad. Logistik, tanpa logistik tidak bergerak. Kalau tidak ada Utsman bin Affan, tidak ada Abdurrahman bin Auf pada zaman Rasulullah SAW, jihad Rasulullah SAW itu terhenti di tengah jalan. Kenapa? Semangatnya kalah sunatullah-nya ya, dengan apa yang dikuasai, apa yang dipunyai oleh tentara musuh yang membuat melemahkan daya tempur pasukan kaum muslim. Maka bantu saudara-saudara kita. Seluruh dunia sudah memberikan semua yang bisa diberikan. Tinggal kita kapan. Ketiga, suara. Berikan suara. Apa suara kita? Dari mimbar khutbah ini kita menyuara. Dari apa yang kita punya, ya, di pergaulan kita, di kantor kita, di lingkungan sosial kita sampaikan. Protes kita kepada kezaliman di media sosial, lakukan. Sekarang perang yang fisik dengan perang yang opini itu sama pentingnya. Salah satu kemenangan orang Palestina hari ini adalah menang opini. Kenapa? Sekarang dengan adanya media sosial. Kalau dulu tidak ada media sosial, semua media punya mereka. Informasi sangat susah ya, berimbang. Tapi hari ini alhamdulillah seluruh dunia menyuarakan, hatta di negara-negara yang mendukung, yang pemimpinnya, yang pemerintahnya mendukung rezim Zionis ini, ya, rakyatnya bersuara keras
Belum ada sepanjang sejarah masyarakat modern suara yang sekencang perlawanan terhadap apa yang dilakukan genosida yang dilakukan oleh Israel pada hari ini. Yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suara satu, jangan lupa bantu saudara-saudara kita dengan doa. Kenapa? Jangan remehkan doa. Dan riwayat disebutkan bahwa doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau kita tidak percaya doa, apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ketika melawan Belanda, ketika melawan Jepang, nggak masuk akal bisa menang. Tapi kekuatan doa dari orang tua kita itu dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun berada, yang sekarang sedang merasa dizalimi, dijajah, dibunuhi, atau di tempat-tempat lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kemenangan, diberi penghiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wafat dalam keadaan syahid, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sendirian dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mansur ikhwanana fi Filistin wa Gaza. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah haqqa hamdin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khairu 'ibadihi wa rusulihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muqtidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.